Bila dua gadis belia berselisih atau berkelahi, mungkin persoalan itu akan selesai begitu saja. Tetapi tidak demikian halnya kalau seseorang diantaranya adalah seorang public figure seperti Nike Ardila. Persoalan itu bisa sampai ke jalur hukum. Hanya sebuah persoalan kecil sesama teman sebenarnya. Tetapi menurut Nike Ardila, ia bahkan harus sampai berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan menurutnya, persoalan ini bisa sampai berlanjut ke pengadilan. Artikel ini pernah dimuat di majalah Kartini edisi April 94 dan di tabloid Nova edisi 28 November 1994. Lalu masalah apakah yang membuat Nike Ardila berselisih paham dengan temannya itu? Dan berikut ulasan selengkapnya. Beberapa bulan yang lalu, Nike Ardila memang sempat berselisih dengan beberapa temannya. Nike pun menuturkan, "Saya terus terang kaget juga karena masalahnya sudah selesai. Bahkan kami pun sudah jalan bareng lagi. Itu kan artinya persoalannya sudah beres." Ya, Nike kaget ketika masih ada pemberitaan di beberapa media yang masih memberitakan perihal tersebut, seperti di koran-koran Bandung dan Jakarta. Media itu memuat berita bahwa berkas perkara itu katanya sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat dan ke Kejaksaan Negeri Bandung. Nike pun menuturkan, "Saya kaget sekali sewaktu saya diberitahu oleh kakak saya. Begitu pula ketika saya membaca berita itu di koran Jakarta," katanya kepada tabloid Nova pada tanggal 28 November 94. Dikatakan oleh Nike bahwa ia sudah melupakan kejadian itu. Seperti penuturannya, "Saya sudah melupakan kejadian itu kok, lagi pula peristiwa itu kan sudah lama terjadi, dan waktu itu juga masalahnya sudah selesai," cetusnya setengah tidak percaya. Kendati demikian, Nike tidak merasa keberatan untuk menceritakan kembali peristiwa itu. Waktu itu kejadiannya pada bulan April 94 yang lalu. Ketika itu saya sedang jalan-jalan ke Singapura. Lalu saya dengar kabar dari kawan-kawan saya kalau kartu ATM saya diambil oleh Dewi. Dewi ini adalah salah satu teman dekat saya juga. Kampusnya dekat dengan rumah saya di Bandung. Jadi Dewi sering main atau mampir ke rumah saya sepulang ngampus. Setelah itu saya dapat kabar lagi kalau kartu ATM saya sudah diambil sama Atun. Katanya Atun mengambilnya dari dompet Dewi saat Dewi sedang mandi. Begitu Nike pulang ke Bandung, Nike pun menanyakan cerita itu kepada Dewi yang kebetulan Dewi sedang main ke rumah Nike. Tetapi Dewi tidak mengaku. Padahal menurut Atun kalau dirinya mengambil kartu ATM itu langsung dari dompet Dewi. Melihat situasi yang belum jelas seperti ini, Nike pun menuturkan, "Sebenarnya saya sendiri tidak tahu apa maksud Dewi mengambil kartu itu. Toh dia pun tidak bisa menggunakannya kan?" ujar Nike yang tidak begitu mempermasalahkannya lagi. Soal kartu ATM Nike yang belum usai ditambah lagi dengan kejadian yang serupa. Ternyata masih ada satu kawan Nike lagi bernama Cika yang kabarnya merasa kartunya diambil oleh Dewi. Kebetulan kejadian itu terjadi berbarengan dengan kepulangan Nike ke Bandung. Lalu Cika pun menelpon Nike untuk menanyakan keberadaan Dewi. Cika menelpon dan bertanya kepada saya apakah Dewi berada di rumah saya atau tidak. Dari nada bicaranya, sepertinya Cika lagi kesal sama Dewi karena marah-marah tidak karuan. Jadi saya pikir biarkan saja dia ngomong sendiri sama Dewi. Tidak lama kemudian Dewi ditemani oleh saya dan Atun untuk pergi ke rumah Cika. Dari rumah Cika kami pergi ke rumah Ria, teman saya juga. Ternyata di rumah Ria inilah Cika dan Dewi ribut, tapi entah apa sebabnya, saya tidak tahu persisnya.
Dugaan saya mungkin mereka ribut karena persoalan sebuah kartu. Semula kami tidak ambil pusing, tapi lama-kelamaan nama saya disangkut pautkan dalam pertengkaran mereka itu. Dari situlah saya jadi yakin kalau Dewi di belakang saya sering menjelek-jelekan nama saya, ucap Nike. Diakui sebelumnya bahwa Nike sering mendengar omongan kalau Dewi sering menjelekkan dirinya. Kata Nike, keributan antara Chika dan Dewi semakin seru. Saking serunya, mereka berdua sampai saling tampar. Melihat kejadian itu, Nike pun ikut kesal. Lalu dengan spontan Nike menegur Dewi. "Kamu ini bagaimana sih? Kamu mau nggak kalau saya tampar?" tegur Nike kepada Dewi. Lalu Dewi pun menjawab, "Tampar aja," katanya. Mungkin Nike panas dan terpancing emosinya. Akhirnya tanpa disadari oleh Nike, tangan Nike pun melayang juga ke pipi Dewi. Namun Nike menuturkan, "Tapi itu nggak keras loh, namanya juga sama teman, itu juga nggak ada bekasnya. Lagi pula kan sebelumnya saya sudah minta izin sama dia, kenapa dia ngasih?" Sebenarnya tidak begitu, saya kan bukan jagoan. Hanya berselisih paham dengan beberapa teman, lalu saling emosi dan tidak bisa menahan amarah. Lalu tampar-tamparan deh. Tapi setelah itu kami saling menyesal dan akhirnya salam-salaman. Persis kayak anak kecil, hahaha, kata Nike. Sepulang dari rumah Ria, Nike menganggap permasalahan itu sudah selesai dan menurut Nike itu hanya ribut-ribut kecil antara teman sepermainan. Tetapi Nike menuturkan, "Saya pikir permasalahan itu sudah selesai. Tahu-tahu saya dipanggil polisi." Lalu di kantor polisi pun saya ceritakan tentang kejadian yang sebenarnya. Polisi malah cuma tertawa mendengar penjelasan saya. Lalu sepulang dari kantor polisi, Nike pun menemui Dewi dan menanyakan tentang hal yang baru saja ia alami. Saya tanya kenapa bisa begitu, ternyata kata Dewi pengaduannya sudah dicabut. Ya sudah, kami pun baikan lagi. Malahan setelah itu kami sudah jalan bareng lagi. Kami menganggap masalahnya sudah selesai. Karena itulah, lanjut Nike, ia kaget bukan kepalang ketika ia mengetahui bahwa permasalahan itu masih berlanjut, seperti yang dituturkan oleh Nike ini. "Rencana saya pulang ke Bandung untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula yang ribut pertama kan bukan saya, tapi Chika dan Dewi. Tapi kok malah saya yang kena? Ya mungkin karena saya artis, jadi masalahnya kelihatan besar." Ketika Nike ditanya bagaimana seandainya kalau permasalahan ini masih berlanjut ke pengadilan, Nike belum berpikir sejauh itu. "Seandainya permasalahan itu masih berlanjut, saya tidak bisa membayangkan harus berbuat apa. Tapi saya yakin kalau saya tidak bersalah. Bukankah saya sudah minta izin sebelumnya?" tandas Nike sekali lagi. Nike Ardila cerdas sekali ya teman-teman. Sebagai pembelajaran untuk kita semua, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus selalu bijak dalam menghadapi dan mengambil keputusan ya. Kisah ini hanya sebagai informasi tentang perjalanan hidup dari seorang Nike Ardila saja yang pernah dilaluinya. Semoga cerita ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Salam hangat selalu buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Terima kasih admin ucapkan dan sampai jumpa kembali.